Kalau kemudian kita meyakini bahwa kemajemukan itu, kebinekaan itu sebuah sunatullah, maka kita tidak akan mengatakan untuk kemudian kebinekaan menjadi sebuah peluang untuk perpecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan ini kita coba kaji tentang 4 pilar kebangsaan. Ya, lebih spesifik saya ingin menyampaikan memasyarakatkan Pancasila, memasyarakatkan persatuan bangsa. Saya sering menyampaikan, hebatnya Indonesia itu berdiri di atas kemajemukan, di atas perbedaan, di atas multikultural. Dan lebih hebat lagi, sebagai sebuah bangsa, kita masih tetap tegak berdiri sampai saat ini sebagai bangsa yang besar. Karena kita memiliki alat perekat bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, yakni Pancasila. Ya. Kita lihat kondisi bangsa kita saat ini. Ada 2 pengaruh yang berbeda dari sisi internal maupun eksternal. Coba kita lihat dari sisi internal ya. Lemahnya pengamalan terhadap nilai-nilai agama. Ini saya kira persoalan ini. Ketika kita ini menganut berbagai agama, sejatinya Pancasila itu sebagai landasan negara adalah perasan dari nilai-nilai agama yang kita yakini, budaya yang kita miliki. Sehingga kalau kemudian kita memahami bahwa nilai-nilai agama itu dilakukan dengan baik, saya kira kita akan mengatakan tidak ada perbedaan ya pada nilai-nilai Pancasila dengan apa yang kita yakini dalam agama kita ini. Lalu yang kedua, kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap kebinekaan, kemajemukan. Padahal kebinekaan, kemajemukan itu sunatullah. Perbedaan itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa terbantahkan. Apalagi di kita memiliki budaya yang berbeda, suku yang berbeda, pakaian yang berbeda, bahasa yang berbeda, bahkan makanan juga kita berbeda-beda. Ini sebuah realitas yang tidak bisa terbantahkan. Kalau kemudian kita meyakini bahwa kemajemukan itu, kebinekaan itu sebuah sunatullah, maka kita tidak akan mengatakan untuk kemudian kebinekaan menjadi sebuah peluang untuk perpecahan. Yang ketiga, ketidakadilan di bidang ekonomi. Saya kira ini juga akan menjadi masalah ya kalau kemudian kita tidak hati-hati pemerintah melakukan pemetaan kebijakan di bidang ekonomi ini. Jangan kemudian hanya bertumpu di Pulau Jawa, lalu di luar Jawa ini ketimpangannya ya terjadi yang sangat jauh gitu ya kondisi ekonominya antara Jawa dengan luar Jawa gitu misalnya. Kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagai seorang pemimpin. Banyak pemimpin-pemimpin kita yang arogan, yang melakukan pendekatan kekuasaan, ya sehingga kemudian ini menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat, gitu. Ya, tidak kemudian pemerintah dalam konteks ini pemimpin memberikan teladan yang baik kepada masyarakatnya. Political and Economic Risk Konsultansi Hong Kong masih menempatkan kita menjadi negara yang terkorup di Asia. Ini kan saya kira persoalan gitu, keteladanan. Ya, lalu kemudian ketika ada pemimpin kita yang di OTT, lalu kemudian diperiksa di Gedung Bundar, keluar dari Gedung Bundar malah senyum-senyum pakai rompi oranye itu, say hello biasa saja gitu. Berbeda dengan apa yang terjadi di Finlandia. Para pejabat di Finlandia itu mereka tidak mau atau tidak ingin melakukan kesalahan bukan karena takut dipenjara, tetapi khawatir kalau apa yang dilakukannya ini akan ditiru oleh generasi berikutnya. Ini kan persoalan keteladanan saya kira. Ya, bagaimana pakar hukum sekarang banyak mengatakan kasus korupsi mulai bergeser dari sisi usia seorang pemimpin. Dari pemimpin yang tua sekarang bergeser kepada pemimpin yang notabene-nya masih sangat muda. Ini kan terjadi semacam
orientasi nilai ya, terhadap mereka menjadi seorang pemimpin, padahal notabene-nya mereka masih muda. Lalu kurang berjalannya penegakan hukum dan kontrol sosial. Ya, jangan sampai kemudian hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, lalu kontrol sosial juga lemah. Saya kira kemudian ketika fungsi-fungsi lembaga hukum tidak berjalan dengan baik, harusnya ada kontrol sosial ya, yang dilakukan oleh masyarakat kita, yang kemudian dalam konteks masyarakat madani itu ya masyarakat sosial juga ya bisa melakukan kontrol itu. Kemudian keterbatasan kemampuan budaya daerah atau lokal ya, ketika sekarang mengalami era globalisasi, kita kemudian meyakini, ada orang mengatakan sekarang tidak ada lagi budaya lokal, yang ada adalah budaya global, karena apa yang terjadi di luar itu bisa juga sekarang langsung bisa berimbas ya di daerah-daerah kita. Meningkatnya masalah-masalah sosial, lalu implementasi otonomi daerah belum sesuai dengan semangat konstitusi. Ya, sekarang di era otonomi daerah itu bergeser, korupsinya bukan di pemerintah pusat misalnya yang banyak, tapi justru dilakukan oleh raja-raja kecil ya di daerah-daerah yang melakukan tindakan-tindakan yang sejatinya tidak patut dilakukan oleh seorang pemimpin. Ini pengaruh internal. Lalu pengaruh eksternal, ya ini ada beberapa, ada tuntutan globalisasi yang oleh Anthony Giddens disebutnya dengan runaway wood. Ya, ini kan satu sisi sebuah tantangan, satu sisi juga bisa jadi masalah era globalisasi itu. Lalu yang kedua, persaingan antar bangsa-bangsa ini juga ya, akan menimbulkan satu masalah ya kalau kemudian kita tidak bisa mengantisipasinya dengan baik. Lalu makin kuatnya intervensi asing dalam urusan kebijakan nasional. Seringkali apa yang kita lakukan kita tidak bisa independen, tapi dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan negara lain yang memiliki kepentingan terhadap negara kita. Oke. Ya. 4 pilar kebangsaan, pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga NKRI, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Coba kita lihat satu-satu. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Saya pernah mengatakan bahwa persoalan dasar negara, ideologi negara, dalam konteks Islam misalnya, ini bukan persoalan yang qat'i, tapi persoalan ijtihadi. Kenapa ijtihadi? Kalau persoalan ideologi dasar negara ini menjadi sesuatu hal yang qat'i, maka harusnya tidak ada pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah untuk membahas siapa pengganti Muhammad bukan sebagai nabinya, tetapi pengganti Muhammad sebagai pemimpin kepala negaranya. Di situ kemudian terjadi perdebatan kan. Ada yang mengatakan al-a'immatu min Quraisy. Orang-orang Quraisy mengatakan dengan dasar itu pemimpin pengganti Muhammad sebagai kepala negara, kepala pemerintahan itu harus dari kalangan Quraisy. Karena Nabi pernah mengatakan al-a'immatu min Quraisy. Lalu yang kedua ada yang mengatakan pemimpin itu harus dari kalangan Bani Hashim. Karena Nabi Muhammad itu keturunan dari Hashim. Ya, itu yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya Syiah dalam sekte di Islam itu ya. Tapi yang menarik tentu pandangan Khawarij yang mengatakan dalam konteks ketatanegaraan dia lebih demokratis ketika mengatakan seorang pemimpin itu tidak harus dari kalangan Quraisy, tidak harus dari keturunan Bani Hashim, yang penting dia mampu berlaku adil.